Tuhan, terima kasih pada waktu malam hari ini kami akan kembali belajar firman Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau memberikan kepada kami anugerah untuk mengerti, maka tak mungkin kami bisa mengerti. Kalau Engkau tidak beranugerah untuk menolong kami bisa menundukkan diri, kami akan terus mengeraskan hati kami. Karena tolong kami Tuhan, anugerahkanlah kepada kami pengertian, ketundukan, dan kemampuan untuk bisa mengaplikasikan seluruh kebenaran di dalam kehidupan kami. Secara khusus waktu kami belajar akhir zaman, biar Engkau memberikan kepada kami hati yang bijaksana, supaya kami bisa hidup dengan efektif dalam panggilan kami, yang Engkau panggil sesuai dengan panggilan itu kami boleh menghidupinya dengan benar. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, malam hari ini kita lanjutkan seri eskatologi. Kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang antikristus. Antikristus. Saya coba untuk mereview kembali apa yang sudah kita pelajari pada bulan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu harus didahului dengan berbagai hal ya, yang merupakan tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah belajar bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, itu Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa dulu. Harus diberitakan kepada seluruh bangsa dulu ya, baru Alkitab mengatakan akan tiba kesudahannya. Selain itu, harus ada peristiwa yang lain, yaitu pertobatan orang-orang pilihan dalam bangsa Israel. Kita sudah belajar, bangsa Israel sebagai bangsa memang bangsa pilihan, tapi tidak semua orang dalam bangsa Israel adalah orang pilihan. Sehingga nantinya sebelum Yesus datang kedua kali, orang-orang pilihan yang ada dalam bangsa Israel harus mendengar Injil dan bertobat. Ya. Lalu tanda yang lain yang mendahului kedatangan Yesus yang kedua adalah adanya perang, kelaparan, gempa bumi, dan peristiwa alam yang lainnya. Meskipun ini sudah terjadi, tapi mendekati hari kedatangan Yesus yang kedua kali, itu akan makin hebat lagi kejadiannya ya. Lalu munculnya banyak penyesat dan nabi palsu. Memang sudah dari lama banyak penyesat dan nabi palsu itu muncul, tapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, semakin banyak dan semakin hebat penyesatannya. Lalu akan ada namanya masa Great Tribulation atau masa aniaya besar. Ya, yang merupakan penderitaan bagi orang-orang percaya ya. Lalu ada yang namanya kemurtatan besar. Datangnya masa aniaya yang besar itu menjadi filter. Jadi orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen yang tidak ada Yesus dalam hatinya, pada masa itu akan murtad. Murtad bukan berarti kehilangan keselamatan. Murtad itu tanda mereka tidak pernah diselamatkan. Hanya mereka ada di dalam gereja, tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Maka masa aniaya besar akan membuat mereka ternyata sebagai orang-orang yang memang tidak percaya. Lalu munculnya sang antikristus. Pada endingnya akan muncul sang antikristus, dan setelah itu baru Yesus akan datang kembali yang kedua. Jadi tanda yang paling mendekati Yesus datang kali yang kedua adalah munculnya antikristus atau munculnya sang antikristus. Kalau dia sudah muncul, maka kedatangan yang kedua kali itu sudah sangat dekat sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang antikristus. Apa yang kita pahami tentang antikristus? Apa yang kita pikirkan tentang antikristus? Apa yang kita pikirkan? Sekedar orang yang menolak Kristus, atau kelompok-kelompok massa yang merusak gereja, atau apa yang kita pikirkan? Dari istilahnya saudara sekalian, antikristus itu artinya melawan Kristus, bertentangan dengan Kristus, menyaingi Kristus. Dari Eastern Bible Dictionary ya. Jadi siapa itu antikristus atau apa itu antikristus? Adalah perlawanan kepada Kristus. Pertentangan dengan Kristus.
dan ingin menyamai Kristus. Itu antikristus ya. Kalau William Barclay itu dia mengatakan begini, antikristus itu berarti lawan Kristus atau seseorang yang berupaya menempatkan dirinya pada tempat Kristus. Jadi bukan sekedar orang yang memusuhi gereja, memusuhi Kristus, tapi ingin menempati posisi Kristus, ingin menggantikan tempatnya Kristus. Jadi lebih dari sekedar menyerang gereja atau menyerang orang Kristen atau memusuhi Yesus ya, tapi ingin mengambil tempatnya Yesus. Yesus dipuji, dia ingin dipuji. Yesus disembah, dia ingin disembah. Dari William A. Cox, antikristus bisa didefinisikan sebagai musuh Kristus yang merupakan manusia setan. Manusia setan. Bukan berarti setengah manusia, setengah setan ya, tidak. Tapi setan yang benar-benar memenuhi hidup dia. Begitu. Yang akan muncul sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Sebagai penindas dan penganiaya terakhir dari orang-orang Kristen. Jadi dari William E. Cox ini menjelaskan kepada kita, antikristus ini benar-benar seorang yang dipenuhi dengan kuasa setan ya. Dan dia waktu hadir, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dia hadir sebagai penindas dan penganiaya terakhir dari orang-orang Kristen. Di sepanjang zaman orang Kristen menderita. Sejak zaman Kisah Rasul, dengan martir pertamanya Stefanus itu orang Kristen sudah menderita ya. Tapi penderitaannya makin hebat dan paling hebat nantinya pada waktu antikristus ini datang. Itu menjadi penganiayaan terakhir untuk orang-orang Kristen yang masih hidup pada masa itu. Jadi itu sekilas tentang definisi dari antikristus ya. Sekarang kita akan coba melihat antikristus ini sesungguhnya itu pribadi manusia atau sekedar sebuah pengaruh atau kuasa. Antikristus ini bicara pengaruh, bicara kuasa, atau bicara orang. Bicara tokoh. Memang ada yang mencoba mengartikan antikristus ini sekedar pengaruh ya. Sekedar kuasa ya, sekedar sebagai propaganda gitu. Tapi kita akan lihat beberapa ayat ini dan kita akan membuktikan ternyata antikristus itu bukan pengaruh. Bukan konsep, bukan sistem. Dia adalah menunjuk pada orang, pada tokoh ya. 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi Yohanes menuliskan suratnya dan mengatakan seorang antikristus. Jadi bukan pengaruh, tapi ini benar-benar orang, tokoh, manusia akan datang. Berarti pada masa itu belum datang. Seorang antikristus akan datang. Sekarang, pada waktu Yohanes menulis, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya memang zaman akhir itu sebenarnya dimulai sejak kenaikan Yesus. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali itu zaman akhir. Jadi kita ini sedang berada di zaman akhir. Bahkan 2000 tahun yang lalu sudah zaman akhir. Sampai nanti Yesus datang kedua kali itu zaman. Antara Yesus naik sampai dia datang kembali kedua itu zaman akhir. Dan dikatakan bahwa sekarang pada waktu surat itu ditulis sudah banyak antikristus yang bangkit. Banyak antikristus. Tetapi nanti akan datang seorang antikristus. Jadi bicara antikristus memang ada dua macam ya. Bicara yang sudah ada, yang banyak ada, ya menolak Kristus, yang membenci, yang menentang Kristus, ya. Tetapi ada satu antikristus, seorang antikristus yang akan datang. Dan itu yang akan menjadi tanda kedatangan yang kedua kali ya. Dari 2 Tesalonika 2 ayat 3-4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga.
Sebab sebelum hari itu, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, harus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Paulus dalam 2 Tesalonika ini? Antikristus. Yang dimaksud ini adalah seorang antikristus yang juga dimaksudkan oleh Yohanes. Itu dituliskan Paulus di dalam 2 Tesalonika ini. Manusia durhaka itulah seorang antikristus, tokoh antikristus nantinya. Dia dikatakan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi bukan hanya membenci Yesus, tapi dia ingin menduduki posisinya Yesus. Dari Wahyu pasal 19 ayat 20 dan Wahyu 20 ayat 10, kita lihat juga bahwa antikristus itu bukan pengaruh, tapi benar-benar pribadi ya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya, yaitu binatang dan nabi palsu itu, dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi tidak mungkin pengaruh. Pengaruh mana bisa dilemparkan ke dalam neraka, buat apa? Jelas antikristus itu menuju pada orang, pada manusia. Sehingga pada akhirnya nanti mereka dilemparkan ke dalam neraka. Binatang yang dimaksud dalam Wahyu ini adalah bicara sang antikristus. Jadi Yohanes menyebutnya seorang antikristus, Paulus menyebutnya manusia durhaka. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mencatatnya sebagai binatang. Binatang di sini adalah bicara sang antikristus. Maka kalau kita lihat dari Wahyu 19 dan 20 ini, ada 3 tokoh kejahatannya. Nomor 1 binatang, nomor 2 nabi palsu, nomor 3 iblis. Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Setan ingin dalam tanda kutip menyerupai Tritunggal itu dengan 3 macam persona ini. Ada iblis, ada nabi palsu, ada antikristus. Ya. Jadi antikristus bukan pengaruh ya, tapi dia benar-benar tokoh pribadi manusia. Kita sekarang mau lihat surat tentang sebutan-sebutan yang Alkitab berikan untuk antikristus. Yang pertama, Alkitab menyebut antikristus sebagai manusia durhaka. Tadi kita sudah baca ayatnya, kita baca sekali lagi dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan kita tambahkan ayat 8. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Dialah sang antikristus. Ya. Yang belum datang, yang akan datang itu, yang harus binasa. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi sang antikristus itu punya sebutan sebagai manusia durhaka. Atau pengertian yang lain adalah manusia yang tanpa hukum. Tidak peduli hukum, dialah hukumnya sendiri. Dia yang membuat hukum, dia tidak peduli pada hukum yang lain. Yaitu manusia durhaka, itulah sang antikristus itu. Berkenaan dengan ini Matthew Henry mengatakan, ia disebut manusia durhaka untuk menunjukkan kejahatannya yang menyolok. Bukan hanya bahwa ia kecanduan kejahatan dan mempraktekannya sendiri.
Tetapi ia juga memajukan, menyetujui, dan memerintahkan dosa dan kejahatan dalam diri orang-orang lain. Dan ia adalah anak kebinasaan, karena ia sendiri disediakan untuk kehancuran dan merupakan alat untuk menghancurkan orang lain. Jadi sang antikristus nantinya itu akan membuat bagi dirinya hukum tersendiri dan akan dia terapkan untuk semua orang. Sehingga ya dia akan menjadi alat untuk menghancurkan orang lain yang pada akhirnya juga sebenarnya juga dia dihancurkan. Ya. Alkitab memberikan sebutan yang lain untuk sang antikristus itu adalah pembinasa keji, pembinasa keji. Matius 24 ayat 15. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Matius 24 ini digenapi 2 kali sebenarnya. Digenapi pada masa itu, yaitu pada tahun 70 dengan kehancuran Yerusalem pada masa pemerintahan Titus. Dan itu kemudian akan digenapi berikutnya dengan hadirnya antikristus. Ya. Karena itu waktu membaca Matius 24, kita harus kaitkan itu dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 sambil kita memandang pada datangnya sang antikristus, ya. Jadi dia juga disebut sebagai pembinasa keji. Yang lain, sebutan yang lain untuk antikristus adalah pendusta. 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi sebutan yang lain untuk sang antikristus itu juga disebut sebagai pendusta. Mengapa pendusta? Ya, karena dia menyangkali akan keilahian Yesus, ya. Apalagi kemudian dia akan menyatakan diri sebagai dalam tanda kutip Kristus itu. Sebutan yang lain seperti yang sudah disebutkan tadi, sang antikristus juga disebut sebagai binatang. Itu ada dalam Wahyu 13 ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang ini bicara tentang sang antikristus. Dari mana sih antikristus itu nanti akan muncul? Apakah kita bicara dari orang-orang yang di luar Kristen? Atau dari mana dia akan muncul sebenarnya? Menarik sekali dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19 itu mengungkapkan ternyata dikatakan di sana, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Yohanes sedang menulis suratnya kepada orang-orang Kristen, kan? Mereka, antikristus yang banyak itu berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kelihatannya sama-sama kita. Kelihatannya sama-sama Kristen. Sama-sama bergereja. Tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya tidak sungguh-sungguh punya iman yang sejati. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Maksudnya tuh kalau mereka sungguh-sungguh punya iman, ya tidak mungkin mereka jadi antikristus, kira-kira begitu ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Maka ketika Yohanes mencatat bahwa antikristus yang banyak itu, yang sudah ada pada masanya itu,
berasal dari kalangan Kristen. Tapi yang tidak sungguh-sungguh Kristen, maka bisa dikatakan sang antikristus itu pun akan muncul juga dari kalangan Kristen. Ya. Jadi tidak semua Kristen itu aman. Tidak semua Kristen, tidak semua yang beragama Kristen maksudnya. Ini kutipan dari C.H. Studd. Keanggotaan gereja bukanlah jaminan bahwa seseorang termasuk pada Kristus dan bukannya pada anti-Kristus. Saya menduga banyak orang sekedar puas karena beragama Kristen. Aku Kristen, senang, bangga, bahagia, punya banyak teman. Tapi bagaimana hatinya? Sungguh-sungguhkah percaya pada Kristus? Bukankah kalau kita lihat betapa banyaknya Kristen yang ikut-ikutan. Sekedar ikut anak, ikut pasangan, ikut teman, ikut rame-rame. Banyak modal begitu, saudara. Tidak ada Yesus dalam hatinya. Dia memang anggota gereja, tapi dia bukan anggota kerajaan Allah. Yang semacam ini banyak ya. Dan antikristus itu muncul dari sana. Karena itu saudara sekalian jangan puas sekedar menjadi anggota gereja. Jangan puas sekedar berada dalam gereja. Tapi kalau kita belum ada di dalam Yesus, kita belum menjadi anggota kerajaan Allah. Ya. Karena ternyata antikristus itu datang dari kalangan Kristen, hanya yang tidak sungguh-sungguh. Jadi perhatikanlah kekristenan kita masing-masing ya. Jangan sampai kita menjadi Kristen tanpa Yesus. Ingat antikristus itu berasal dari situ. Sekarang kita akan lihat gambaran-gambaran yang Alkitab berikan tentang antikristus. Siapa sih dia? Kita pasti pengen tahu ya. Oh siapa dia? Banyak antikristus sudah ada. Bahkan sejak zamannya Yohanes sudah ada, apalagi zaman kita banyak sudah. Tapi dikatakan nanti akan datang seorang antikristus, akan datang satu manusia antikristus. Siapa dia akan datang itu? Nah, Alkitab memberikan kepada kita beberapa clue-nya ya. Siapa dia? Tentu Alkitab tidak menunjuk nama, kapan akan datangnya, tidak. Tapi Alkitab memberikan clue atau memberikan gambaran. Siapakah sang antikristus itu? Yang pertama, Alkitab menyatakan bahwa seorang antikristus itu adalah seorang pemimpin dunia yang sangat berkuasa. Jadi nantinya, entah kapan, akan ada satu orang yang memimpin seluruh dunia ini. Dan dia pasti punya kuasa yang luar biasa sampai seluruh dunia tunduk sama dia. Itulah seorang antikristus. Dari mana kita tahu? Kita lihat Wahyu 17 ayat 12 dan 13. Wahyu 17 ini juga bicara antikristus ya. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka, yaitu 10 raja itu, seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Binatang ini bicara sang antikristus. Ternyata dalam penglihatan Yohanes, dia melihat akan 10 tanduk yang adalah 10 raja. Dan dikatakan itu belum mulai memerintah. Berarti pada masa Yohanes melihat itu 10 raja itu belum mulai memerintah. Berarti akan memerintah. 10 raja ini bicara siapa? Ingat ya, Wahyu penuh dengan simbol. Angka 10 itu bicara angka yang genap, yang lengkap, yang komplit. Bisa diartikan nantinya seluruh
presiden dalam dunia, seluruh orang-orang yang punya kuasa dalam dunia akan sepakat. Seia sekata. Dan mereka akan memberikan kekuatan, kuasa, dipercayakan kepada satu orang antikristus. Karena itu dia akan menjadi orang yang sangat berkuasa dalam dunia ini. Karena semua pemerintahan seia sekata, kami dukung kamu. Hari ini belum terjadi semacam itu. Tapi satu hari akan terjadi seperti itu. Entah kapan. Apakah kita masih ada dalam dunia atau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi satu hari kelak akan ada satu orang yang menundukkan seluruh presiden, seluruh raja, akan memberikan kuasa, kekuatan. Mereka seia sekata, sepakat untuk menjadikan satu orang ini sebagai pemimpin dunia. Ya. Itu makna dari ke-10 tanduk adalah bicara tentang perwakilan dari seluruh penguasa dunia ya, yang nantinya akan menyepakati mereka siap dipimpin oleh satu orang antikristus ini. Tentang hal ini, Simon Kistemaker mengatakan begini, Yohanes menambahkan bahwa raja-raja itu memiliki satu pikiran dan satu tujuan. Mereka menyerahkan diri dan pengaruh mereka untuk melayani antikristus. Mereka sepakat memberikan kuasa kepada binatang itu untuk melawan Kristus dan kerajaannya melalui para pemimpin dunia. Mereka menyatakan perlawanan dalam setiap aspek hidup, pemerintahan, politik, hukum, komunikasi, industri, dunia usaha, pendidikan, pelayanan kesehatan, tenaga kerja, seni, olahraga, dan dunia hiburan. Antikristus akan mengendalikan seluruh kehidupan melalui para pemimpin dunia. Mereka dengan sukarela dan segenap hati mengabdikan diri dan bangsa mereka di bawah antikristus. Seluruh dunia menjadi satu kesatuan global di bawah komandonya. Zaman kita ini belum pastinya ya. Karena masih gontok-gontokan terus ya. Nanti satu hari seluruh pemimpin dunia bisa sepakat. Yes, kita dukung satu orang itu. Sekarang belum, masih ribut ya. Ekonomi, politik, segala macam. Tapi satu hari kelak akan terjadi seperti itu. Ya. Yang berikutnya, gambaran Alkitab tentang sang antikristus itu. Selain dia akan menguasai dunia, memerintah, memimpin seluruh dunia dengan kuasanya. Yang kedua, Alkitab memberikan gambaran bahwa sang antikristus atau seorang antikristus itu adalah seorang yang sangat pintar, bahkan jenius. Seorang yang sangat pintar, bahkan jenius. Dari mana catatan Alkitabnya? Daniel pasal 8. Jadi antikristus ini bukan hanya ada dalam kitab Wahyu dan 1 Yohanes ya. Sudah dinubuatkan sejak zamannya Daniel. Meskipun ya 2 kali penggenapan ya. Sebenarnya zaman Daniel itu nantinya digenapi pada masanya Antiochus Epiphanes yang sangat jahat itu ya. Dan itu merupakan tipe atau gambaran dari sang antikristus sebenarnya. Ya, dari Daniel 8 ayat 23 mengatakan di sana, dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Ini juga bicara tentang sang antikristus yang digambarkan yang pandai menipu. Orang nipu harus pintar. Kalau tidak pintar dia ditipu. Ya. Untuk nipu dia mesti pintar. Dan ini yang dia tipu itu seluruh dunia. Maka dia pinternya harus melebihi semua orang dalam dunia. Jadi dia adalah orang yang sangat-sangat pintar. Dalam 2 Tesalonika pasal 2, 9 dan 10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa tipu daya jahat. Ada rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang
yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi sang antikristus nantinya itu begitu pinternya, begitu lihainya, sampai orang itu tertipu. Bukan 1-2 orang, seluruh dalam dunia ini. Ya kecuali orang-orang sejati saja yang tidak tertipu ya. Di mayoritas tertipu. Jelas dia adalah pribadi yang sangat pintar, ya bahkan jenius. Seorang namanya Mark Hitchcock mengatakan ia akan menguasai dan mempesona dunia dengan intelektualitasnya yang super dan dengan kemampuannya memahami. Jelas siapa saja yang bisa menguasai seluruh dunia dengan perkataannya dan dengan cepat berhasil meyakinkan 10 pemimpin yang telah bersatu kembali akan memberikan kekuasaan penuh kepadanya. Pastilah memiliki kemampuan intelektual yang jauh melebihi manusia normal. Dia pasti orang yang sangat pintar karena dia bisa mempengaruhi presiden-presiden di seluruh dunia untuk mendukung dia. Zaman sekarang masih belum ada orang macam begitu ya. Membuat seluruh presiden bisa mengatakan yes. Belum ada, tapi nantinya akan ada satu orang yang macam begitu. Saking pinternya, saking lihainya. Dia mendapat dukungan dari seluruh penguasa atau pemerintah dunia. Gambaran yang lain tentang seorang antikristus itu, Alkitab memberitahu bahwa dia adalah seorang orator terhebat. Orator, orang berorasi, pidato, itu membuat orang sampai mungkin tercengang-cengang. Semua mata terarah pada dia, saking hebatnya dia berorasi. Dari mana? Dari Wahyu 13 ayat 2. Binatang yang kulihat itu, lagi-lagi binatang itu bicara sang antikristus itu ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang, dan perhatikan, dan mulutnya seperti mulut singa. Dari mulut singa inilah kemudian ditarik satu gambaran bahwa sang antikristus itu adalah pintar dalam bicara. Dia seorang orator yang ulung ya, yang sangat lihai dalam berorasi. Lagi dari Mark Hitchcock, seluruh dunia akan terpengaruh oleh perkataannya yang menyihir. Berulang kali ayat-ayat Alkitab tentang antikristus berfokus pada mulutnya yang mengucapkan berbagai kata-kata hebat. Itulah kemampuan hebatnya dalam berbicara. Ketika ia berbicara, setiap orang akan mendengarkan. Tidak ada pendeta yang kemampuannya melebihi dia lah. Pendeta khotbah ada yang dengar, ada yang tidur. Tapi nanti kalau dia ngomong, wah semua dengar, semua konsen, semua tertarik. Saking menariknya tokoh ini. Ya, mulutnya seperti mulut singa itu. A.W. Pink tentang sang antikristus sebagai orator ulung itu mengatakan, demikianlah yang akan terjadi pada peniru yang berani ini, yaitu sang antikristus itu. Ia akan memiliki mulut yang mengucapkan hal-hal besar. Ia akan memiliki penguasaan diri dan aliran bahasa yang sempurna. Kefasihannya dalam berbicara akan menyebabkan orang-orang memperhatikan dan menghormatinya. Wahyu 13 ayat 2 berkata bahwa mulutnya adalah mulut seekor singa yang merupakan ungkapan simbolis yang mengungkapkan suaranya yang berwibawa dan menghasilkan efek mempesona. Antikristus adalah seorang orator yang tidak ada tandingannya baik pada zaman dahulu maupun zaman modern. Pak Soekarno pasti kalah. Presiden Soekarno itu orator ulung juga tuh, hebat orasinya. Tapi nantinya sang antikristus jauh lebih hebat. Ya, mempesona banyak orang ya. Berkarakter ya. Catatan yang lain tentang sang antikristus itu, Alkitab memberikan gambaran bahwa dia nantinya adalah seorang politisi yang jenius.
Ya, tinggal didaftarkan saja tadi ya, dia punya kuasa, dia begitu menarik. Ya. Dia juga adalah seorang politisi yang jenius. Dari mana gambaran itu diperoleh? Dari Daniel pasal 9 ayat 27. Raja ini juga bicara tentang sang antikristus atau seorang antikristus akan membuat perjanjian itu menjadi berkat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Tentang hal ini, ada penafsiran yang menarik meskipun kita tidak bisa memutlakan itu pasti benar. Jadi ada tafsiran tentang bagian ini yang mengatakan bahwa seorang antikristus nantinya itu, ketika dikatakan akan membuat perjanjian, ini adalah perjanjian damai. Yang membuat dunia ini berdamai, tapi hanya untuk sementara waktu. Nantinya di tengah jalannya perdamaian, dia akan berkhianat dan kemudian akan membinasakan dari pihak yang berdamai. Sepanjang sejarah, konflik mana sih yang tidak ada habis-habisnya? Konflik apa yang tidak ada habis-habisnya sepanjang sejarah sampai detik ini? Iya. Konflik Timur Tengah itu. Bicara tanah yang kecil itu, Israel, Palestina, dan sekitarnya. Tidak ada habis-habisnya, tidak tahu sampai kapan. Berabad-abad sudah ya. Maka ada penafsiran yang mengatakan, nantinya kalau sang antikristus itu datang, maka dia akan bisa membuat damai Timur Tengah. Ada penafsiran demikian. Menarik penafsirannya. Dari mana diambil? Ya dari Daniel 9:27 ini. Bahwa si antikristus akan membuat adanya perjanjian damai di Timur Tengah, di Israel sana. Tapi ketika itu berjalan, dia akan mengkhianati Israel. Dan akan membuat Israel akan menderita. Penafsirannya begitu. Apakah ini penafsiran yang benar? Kita belum tahu. Tapi kita akan tahu nanti kalau sang antikristus itu datang. Itu pun kalau kita masih hidup. Kita akan tahu apakah tafsir ini benar atau tidak. Bahwa dia nantinya kalau datang, dia akan menjadi pribadi yang mungkin akan dapat Nobel. Yang bisa mendamaikan Israel dengan lawan-lawannya. Tidak ada itu. Tokoh yang pernah dapat Nobel berulang kali pun tidak bisa damaikan Israel. Tapi katanya, tafsiran mengatakan akan dilakukan oleh seorang antikristus itu ya. Yang akan membuat semacam perdamaian sementara. Nantinya juga dia akan mengkhianati. Akan menghancurkan kembali Israel. Ini juga dari Mark Hitchcock. Ia, yaitu seorang antikristus itu, akan mendatangkan perdamaian sedemikian rupa di daerah Timur Tengah. Tidak diragukan lagi, dia akan dipuja-puja sebagai pencipta perdamaian terhebat yang pernah dikenal dunia. Orang akan kagum sama dia. Wah, Anda hebat. Selama ini gak ada yang bisa mendamaikan Israel dengan lawan-lawan politiknya. Tapi kamu hebat, kira-kira begitulah ya. Ini salah satu tafsiran yang cukup menarik. Bagaimana sang antikristus itu jago dalam hal urusan politik juga ya. Seorang politisi yang jenius. Yang lain, catatan Alkitab tentang penggambaran dari seorang antikristus yang akan datang itu, bahwa dia juga menjadi penguasa ekonomi dunia. Politik dia kuasai. Negara-negara dia kuasai. Ekonomi juga dia kuasai. Dari Daniel 11:43. Ia akan menguasai harta, benda, emas, dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Ingat ya, Daniel ini punya 2 kali penggenapan. Yang pertama kali dalam
figur yang namanya Antiochus Epiphanes itu, yang merupakan juga tipe dari sang antikristus, dan penggenapan keduanya nanti menunjuk pada datangnya sang antikristus yang sama penggambarannya akan menguasai harta benda. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia, yaitu seorang antikristus itu, satu manusia durhaka itu, menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Kita sudah belajar, ini bukan benar-benar tanda yang dicap, bukan ya, tapi ini bicara masalah keyakinan, bicara kepercayaan, ya, mengikut antikristus. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi nantinya kalau seorang antikristus itu datang menjadi penguasa dunia, maka dia juga menjadi penguasa ekonomi dunia. Maka yang boleh terlibat perdagangan, yang boleh jual, yang boleh beli, hanya yang mengikuti dia. Yang tidak ikut dia, orang-orang Kristen sejati yang masih hidup pada masa itu, punya uang 1 T pun tidak ada guna. Dia bisa beli apapun. Punya rumah harga 100 M pun tidak ada guna. Benar-benar akan menjadi masa yang sangat-sangat sulit bagi orang percaya pada masa itu. Semua harta miliknya tidak ada guna. Ya. Gak bisa dagang, gak bisa jual, gak bisa beli. Tidak bisa jual, tidak bisa beli. Kita ingat kisah dari jemaat di Smyrna, akan mengalami namanya miskin dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Dalam kata Yunani yang dipakai itu petokos. Itu benar-benar tidak punya apapun. Itu akan terjadi pada semua orang Kristen yang masih hidup pada masa datangnya seorang antikristus itu. Maka orang-orang Kristen KTP yang cinta duit pasti murtad loh. Wah sorry, gak bisa ini dagang sama kamu. Sudah, gak apa-apa, gak jadi Kristen, gak apa-apa, yang penting aku bisa dagang, aku bisa jual atau beli. Dengan mudah dia akan menjual Yesus. Tapi orang Kristen sejati akan lebih memilih lapar daripada mengingkari imannya. Jadi seorang antikristus ini yang akan datang nantinya itu akan benar-benar menguasai ekonomi dunia. Lagi dari Mark Hitchcock, antikristus akan menjadi CEO setan dalam perekonomian dunia. Ia akan menetapkan besaran bunga, harga, nilai saham, dan tingkat penawaran. Di bawah kepemimpinannya, semua akan dinasionalisasi atau diinternasionalisasi dalam kendalinya. Dia yang buat aturan sendiri. Siapa boleh jual, siapa boleh beli, berapa harganya, berapa nilainya. Dia tentukan semua. Tidak ada orang bisa sogok dia. Ya, jadi sang antikristus datang juga menguasai perekonomian dunia. Zaman sekarang masih perang ekonomi ya, masih kuat-kuatan. Tapi waktu itu tidak lagi, hanya dipegang benar-benar kontrolnya oleh satu orang antikristus itu. Dia bukan hanya menguasai politik, ekonomi, tapi seorang antikristus itu juga menjadi penguasa militer dunia. Dia yang pegang kendali kekuatan militer dunia. Lagi-lagi dari Daniel pasal 11 ya, yang juga berbicara tentang penggenapannya yang menunjuk pada datangnya sang antikristus. Dari pasal 11 ayat 40 sampai 44, tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia dan Raja Negeri Utara itu, dan akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dengan banyak kapal, dan ia memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Hebatnya militer waktu itu ya. Dan juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput
tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri. Dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Tandanya memang dia punya kuasa atas kekuatan militer. Ya. Wahyu 13 ayat 4 dan 7. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang sama seperti antikristus ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang bisa kalahkan sang antikristus itu. Dan ia diperkenan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Orang-orang Kristen melawan kalah. Kalahnya secara jasmani pastinya ya. Artinya dibunuh. Tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkan kekuatan sang antikristus. Karena dia pegang kendali atas militer di seluruh dunia. Bukan hanya politik yang dia kuasai. Bukan hanya ekonomi. Bukan hanya militer. Tapi sang antikristus nantinya akan menjadi pemimpin agama dunia. Akan menjadi pemimpin agama dunia. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut Allah atau yang disebut Allah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan menjadikan dirinya sebagai tokoh yang akan disembah oleh semua orang kecuali orang Kristen yang sejati. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi semua yang tidak Kristen sejati. Kalau sang antikristus datang, waktu dia menyatakan dirinya sebagai, dalam tanda kutip, sebagai Allah untuk disembah, maka semua akan menyembah dia. Mengagumi dia, memuja dia. Apapun agamanya sebelumnya. Maka Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, agama suku. Bahkan Kristen KTP. Semua tidak akan pedulikan agamanya. Karena mereka terpesona dengan satu tokoh itu. Dan mereka akan memuja dia, menyembahnya. Dan sang antikristus akan menjadi satu pemimpin agama dunia. Hari ini masih ada berbagai macam agama. Tapi satu hari kelak waktu dia datang, dia akan menjadi pemimpin dari semua agama di dunia. Bisa jadi agama yang tinggal ada waktu itu adalah penyembahan kepada antikristus atau Kristen yang sejati. Ya tentu ya, orang Kristen yang hidup pada masa itu yang tidak mau menyembah sang antikristus ya tentu akan mendapat penganiayaan pastinya ya. Tapi disitulah iman diuji. Jadi dia akan memimpin, menjadi pemimpin agama dunia. Jadi yang disatukan bukan hanya politik, bukan hanya ekonomi, bukan hanya militer, tapi agama pun dia bisa jadikan satu. Luar biasanya orang ini. Kita mungkin di zaman kita memikirkan, wah tidak mungkin lah ada semacam begitu ya. Agama-agama besar ini kan saling menonjolkan tokoh-tokohnya masing-masing kok. Tapi satu hari akan terjadi semacam itu. Ya. Dari Mark Hitchcock lagi, anak setan yang sangat bertalenta ini mampu melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin agama lainnya. Ia akan melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Muhammad, Buddha, atau Paus. Mempersatukan dunia dalam ibadah
Semua agama di dunia ini akan disatukan untuk menyembah satu orang. Pikirkan saja, kejeniusan dan kuasa serta penyesatan seperti apa yang harus dimiliki orang ini untuk melakukan hal tersebut. Saking luar biasanya, dia bisa menyatukan bahkan pemeluk agama yang berbeda-beda itu. Nantinya bisa tunduk dengan satu suara, mengagumi dan menyembah seorang antikristus itu. Ya, kita mungkin belum bisa memikirkan, yang penting kita tahu bahwa orang itu pasti orang yang sangat hebat sekali, yang bisa mempengaruhi seluruh dunia. Dari 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11, sangat mungkin bahwa semua orang-orang dalam dunia yang tidak Kristen sejati itu bisa menyembah dia, itu karena sang antikristus itu akan mengadakan rupa-rupa mujizat yang luar biasa. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Waktu pendurhaka itu datang, antikristus datang, dikatakan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Meskipun palsu, tetap itu mujizat. Pasti mujizat itu sangat hebat, luar biasa. Sampai semua orang apapun agamanya yang tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, itu mengagumi orang itu. Yesus buat mujizat, antikristus akan menirunya dengan akan membuat mujizat yang spektakuler pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang gila mujizat, ya siap-siap saja akan tersesat, akan kagum. Karena sang antikristus akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa hebat. Yang berikutnya, catatan Alkitab tentang seorang antikristus, seperti apa gambarannya? Meskipun dia itu sangat hebat, menarik begitu banyak orang, menguasai seluruh dunia, politik, ekonomi, militer, semuanya dikuasai. Tapi Alkitab mengingatkan bahwa dia adalah seorang yang sangat jahat. Seorang yang sangat jahat. Seorang manusia yang tanpa hukum. Dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 kembali kita baca. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka ini pengertiannya adalah manusia yang tanpa hukum. Ya. Daniel 7:25. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi nubuat dalam Daniel ini dikatakan sang antikristus itu nanti akan mengubah hukum. Dia akan punya kuasa untuk mengubah hukum untuk seturut dengan maunya dia. Di dalam dunia ini banyak hukum-hukum yang baik yang sudah mulai diubah. Ya. Dulunya tidak boleh tuh pernikahan sejenis. Sekarang makin rusak tuh boleh tuh. Bisa diubah. Nantinya antikristus datang, dia akan mengubah hukum. Karena dia tanpa hukum, dia tidak mau diatur siapapun, maka dia akan mengubah semua hukum untuk mengikuti aturannya dia sendiri. Dan anehnya semua orang mengiyakan, setuju. Saking kagumnya kepada seorang antikristus itu nantinya ya. Dari Daniel pasal 11, pasal 7, pasal 8 ini juga bicara tentang jahatnya antikristus itu ya. Raja itu akan berbuat sekehendak hatinya. Jadi sang antikristus itu akan berbuat sekehendak hatinya.
Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia akan mendatangkan kebinasan yang mengerikan dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Wahyu 3, 7 dan 15. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dalam Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Sosok yang kelihatan sangat menarik itu, yang dipuja, yang disembah, ternyata adalah sosok yang sangat jahat sekali. Orang-orang percaya yang tidak mau sembah dia akan mengalami aniaya yang sangat hebat. Yang dikatakan di situ, hebatnya siksaan pada masa itu adalah yang terhebat, yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak tahu gimana gambaran siksaan waktu itu, kita tidak tahu ya. Tapi lebih mengerikan dari semua siksaan yang pernah ada sampai pada hari itu tiba ya. Dan yang terakhir, gambaran Alkitab tentang seorang antikristus itu. Bagaimana kok dia bisa punya kuasa yang luar biasa itu. Semua pemerintah dunia tunduk sama dia, mendukung dia. Dia bisa kuasai semua hal, politik, ekonomi, militer, dan semua, bahkan agama, jadikan satu agama oleh dia. Ternyata dia bisa melakukan semua itu karena seluruh kekuasaannya bersumber dari iblis. Karena itu tadi kita baca ya bahwa ada satu penafsir yang mengatakan ini manusia setan. Bukan sekedar manusia. Memang dia benar-benar manusia, tapi iblis itu kasih kuasa kepada orang ini. Wahyu 13 ayat 1 dan 2 dan 4. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Dan setanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Ada binatang yang keluar dari laut dan ada naga. Binatang bicara sang antikristus, naga bicara iblis. Dan ternyata iblis itu, naga itu yang memberikan kekuasaan kepada binatang atau antikristus itu. Ya. Maka kita lihat ada kemiripan antara iblis dengan antikristus. Iblis itu digambarkan dalam Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Perhatikan, berkepala 7, bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Sekarang bandingkan dengan antikristus atau manusia antikristus itu. Wahyu 13 ayat 1 tadi ya. Dan aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Apa yang beda? Mahkotanya. Bedanya di mana? Iya. Bedanya selain itu? Mahkotanya terletak di mana? Kalau iblis mahkotanya di mana? Kepala. Iblis digambarkan
kepalanya 7, tanduknya 10, dan di atas kepalanya yang 7 itu ada 7 mahkota. Jadi mahkotanya ada di kepala iblis. Kalau antikristus, mahkotanya itu ada di tanduk-tanduknya. Mirip sekali antara iblis dan antikristus. Berarti memang iblis ini dikatakan mahkota ada di kepala, berarti memang dia sumbernya itu ya. Sumber kuasanya itu kemudian dikasih ke tanduk-tanduk dari binatang itu yang merupakan gambaran dari antikristus. Ya. Wilmington, iblis pasti akan memberikan kepada si antikristus pengetahuan yang luas tentang filsafat, sains, dan hikmat manusia yang sudah ditumpuk berabad-abad. Iblis dengan semua kuasa dan pengalamannya ya, ribuan tahun itu kasih full kepada seorang antikristus, maka dia menjadi orang yang sangat dikagumi sekali itu, sangat berpengaruh ya pada masa itu. Kutipan dari John Phillips, dunia akan lupa daratan karena sangat senang dengan kemunculannya. Tampaknya ia, antikristus itu, adalah jawaban atas semua yang dibutuhkan dunia. Ia akan dipenuhi dengan semua kepenuhan setan. Berwajah tampan, dengan kepribadian menarik, gagah, penuh kepedulian yang berasal dari iblis, seorang jenius yang sangat menguasai semua disiplin ilmu, gagah berani seperti singa, dan dengan aura yang dipenuhi misteri tentang dia yang menggoda imajinasi atau berdarah dingin apabila diperlukan. Seorang yang sangat pandai berbicara dalam berbagai bahasa, seorang orator yang mempesona hati. Ia akan menjadi idola semua orang. Jadi jangan bayangkan antikristus itu sosok yang mengerikan. Itu menarik sekali. Terutama ya tentu bagi orang-orang yang tidak percaya. Itu sangat menarik sekali sosoknya. Antikristus akan menjadi figur yang menarik dan karismatis. Orang yang jenius, seorang yang dikuasai iblis, orangnya iblis yang mempesona manusia. Ia akan menjadi jawaban bagi berbagai masalah mengerikan yang dihadapi manusia. Ia akan menjadi karya besar setan yang menyesatkan, Mesias palsu dunia. Dengan antusiasme yang tak terbendung, masa akan mengikutinya dan siap mengangkatnya sebagai raja dalam hati mereka, sebagai penyelamat dan Allah dunia. Nah, jadi kita lihat ya, itulah berbagai gambaran yang Alkitab berikan tentang kira-kira gimana sih sosoknya seorang antikristus itu. Ya seperti tadi, dengan kekuasaannya, dengan karisma dan menjadi satu pemimpin dunia, menyatukan semua, politik, ekonomi, militer, agama. Sekarang pertanyaannya, kapan dia datang? Segera ya. Iyalah, Yohanes saja waktu nyata sudah ngomong tidak lama ya. Apalagi kita ya, zaman kita. Kapan ini orang ini datangnya? Kapan orang ini dilahirkan? Pasti dia dilahirkan loh ya, jangan pikir dia itu dari neraka datang ke dunia, tidak ya. Dia pasti ya lahir kayak manusia biasa ya. Kapan kira-kira dia hadir dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 1 Yohanes 1 ayat 7 memberikan petunjuknya ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Tentu kalau bicara antikristus dalam pengertian yang banyak, kapan datang? Ya sudah datang, sedang ada dan akan terus ada. Ya. Apa yang dimaksud Yohanes, apa yang Yohanes maksudkan adalah bahwa banyak antikristus itu merupakan pendahulu
atau orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi satu antikristus yang masih akan datang. Banyak antikristus sudah datang, sedang ada, dan masih akan datang. Itu sebagai menyiapkan jalan bagi datangnya sang antikristus. Dari John Calvin, Yohanes memaksudkan bahwa sekte tertentu telah muncul yang merupakan pendahulu atau mereka yang mempersiapkan jalan bagi antikristus yang akan datang. Karena Cerinthus, Basilides, Marcion, Valentinus, Ebion, Arius, orang-orang ini adalah orang-orang sesat atau bidat yang mengajarkan kesesatan tentang Yesus. Maka Calvin mengatakan, Yohanes waktu menulis tentang banyak antikristus, itu sedang bicara tentang mereka ini. Ya. Adalah anggota-anggota dari kerajaan yang belakangan didirikan oleh setan untuk menentang Kristus. Berbicara secara benar, sang antikristus itu belum ada. Tetapi misteri kejahatan sedang bekerja secara diam-diam. Kalau bicara banyak antikristus, sudah banyak tokohnya, kira-kira begitu ya. Itu menjadi pembuka jalan bagi datangnya sang antikristus. Dari Anthony Hoekema, kita bisa menduga secara pasti bahwa kita akan terus menjumpai orang-orang dan kekuatan-kekuatan antikristus di setiap zaman sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Sekali lagi tentang banyaknya antikristus, itu sudah datang, sedang ada, dan akan terus ada sebagai pembuka jalan bagi datangnya seorang antikristus itu. Sekarang yang seorang antikristus, kapan dia datang? Kapan dia datang? Satu petunjuk yang Alkitab beri itu dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, yaitu menahan si antikristus itu atau menahan seorang antikristus itu. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi sekarang masih ada yang tahan dia. Tidak datang dulu. Jangan datang dulu. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi Alkitab memberikan petunjuk ya, mengapa si antikristus atau seorang antikristus itu belum datang. Karena masih ada yang tahan. Kalau yang nahan itu diambil, baru dia akan nyatakan dirinya. Pertanyaan sekarang, siapa yang nahan? Atau apa yang menahan kedatangan dari si antikristus itu? Banyak tafsiran. Ada yang mengatakan pemberitaan Injil. Selama Injil diberitakan, dia tidak akan datang dulu. Nanti kalau Injil stop, baru dia akan datang. Loh, tapi kan pemberitaan Injil kan sampai Yesus datang kan masalahnya. Artinya kan tidak akan stop itu pemberitaan Injil. Sampai benar-benar Yesusnya datang. Ada yang mengatakan Roh Kudus yang menahan. Tapi tidak cukup kuat ya argumentasinya. Tapi justru ada satu penafsiran yang menarik sekali. Dan kelihatannya bisa diterima. Apa yang menahan? Sehingga antikristus ini belum datang. Ingat ya, waktu dia datang, itu kan semua pemerintah kan mengatakan yes. Dia akan menjadi hukumnya. Dia akan mengubah semua hukumnya. Dia akan menyatukan semua ekonomi, politik, militer, agama disatukan oleh dia. Berarti apa yang menahannya sehingga hal itu belum terjadi? Di luar dugaan kita, ternyata sangat mungkin bahwa yang menahannya itu adalah pemerintahan dunia sekarang ini. Dengan negara masing-masing, dengan hukumnya masing-masing.
Indonesia punya pemerintah, punya hukum. Amerika, Australia, Inggris, dan seterusnya. Masing-masing punya penguasa, punya pemerintah, punya hukum masing-masing. Selama ini semua masih ada, gak mungkin dia nongol. Gak bisa loh. Semua masih punya hukum masing-masing kok. Sehingga ada penafsiran yang mengatakan, nantinya satu hari kelak, semua pemerintahan negara dan hukum-hukumnya itu harus runtuh dulu. Tidak tahu gimana cara runtuhnya. Artinya tidak lagi punya efek bagi masyarakat. Tidak tahu gimana caranya. Baru nanti muncul dia. Dan nanti semua pemerintah dunia akan setuju dengan satu orang antikristus ini. Tapi selama pemerintahan masih seperti sekarang, ya dia tidak mungkin muncul dengan aturannya sendiri, tidak mungkin. Jadi yang menahan adalah pemerintahan dunia sekarang. Masing-masing negara dengan hukumnya masing-masing. Ini yang masih nahan. Tapi satu hari, ini pasti semua akan runtuh. Dan akan muncul dia. Menjadi penyatu seluruh militer, politik, ekonomi, bahkan agama. Jadi yang nahan sangat mungkin bicara pemerintahan yang sekarang ini. Entah sampai kapan, kita tidak tahu ya. Berapa lama antikristus itu akan berkuasa kira-kira? Ntar aja ya. Paling buka mata sudah selesai. Berapa lamakah antikristus itu akan menguasai dunia ini? Dan akan membuat orang Kristen yang masih tinggal akan sangat menderita itu. Berapa lama kira-kira akan terjadi itu? Kita lihat 3 bagian Alkitab. Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya berapa lama? 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Masa itu tahun ya. Jadi berapa lama itu? 1 tahun tambah 2 tahun tambah setengah tahun? 3,5 tahun. Wahyu 13:5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan berapa tahun? Ayo 42 bagi 12. 3,5. Wahyu 12:6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari berapa bulan? Bagi 30. 42 bulan. Berapa tahun? Semua ini bicara antikristus. Jadi berapa lama antikristus berkuasa? 3,5 tahun, 42 bulan, 1260 hari lamanya. Cuma apakah ini literal? Kitab Wahyu secara khusus dipenuhi dengan simbol ya. Akan sulit kita terima bahwa ini benar-benar literal dalam pengertian sehari, 1 hari 24 jam. Tidak literal. Tidak benar-benar 3,5 tahun dalam pengertian 1 hari 24 jam, tidak. Apa artinya antikristus itu akan berkuasa selama 3,5 tahun atau 3,5 masa itu? Yang pasti kita tidak tahu itu berapa lama. Kita tidak akan pernah tahu itu berapa lama, tetapi itu adalah waktu yang singkat. Dari mana kita tahu itu waktu yang singkat? Matius 24:22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Artinya kalau masa antikristus itu tidak dipersingkat oleh Tuhan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi bicara waktu yang singkat, cuma singkatnya berapa lama kita tidak tahu. Karena satu hari bagi Tuhan itu seperti 1000 tahun bagi kita ya. Ya kita tidak tahu. Yang pasti waktunya antikris berkuasa di dunia ini dipersingkat oleh Tuhan. Alasannya dipersingkat adalah karena orang-orang pilihan yang menderita itu loh. Bahkan persingkat waktunya. Untuk nantinya setelah itu binatang itu dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Jadi waktunya singkat. Dia tidak akan berkuasa di dunia selama-lamanya. Tidak. Dia hanya sekian waktu saja. Ya, untuk menguasai dunia ini. Lynn Newell. Kenyataan bahwa sebutan yang ketiga adalah setengah masa merupakan hal yang ganjil. Maksudnya kan habis 1 masa, 2 masa, kok setengah masa? Itu ganjil gitu. Ya. Setelah disebut 1 masa dan 2 masa, maka rasanya masa yang ketiga itu seharusnya lebih lama daripada 1 dan 2, yaitu mungkin 3 atau 4 masa. Harusnya gitu kan? 1, 2, iya ini 1, 2 setengah. Nah penafsir ini jeli melihat itu ya. Maka dia mengatakan ganjil. Ini pasti ada maknanya. Namun yang ketiga itu bukan waktu yang lebih panjang. 1, 2 langsung terjun payung ke setengah. Memberi kesan seakan-akan kekuasaan tanduk itu, yaitu antikristus itu akan berlangsung. Tetapi tidak terjadi demikian. Hal itu menyatakan kekuasaan Tuhan atas segala kerajaan dan masa pemerintahan. Dan bahwa kekuasaan tanduk atau antikristus itu akan segera dan tiba-tiba dipatahkan. Jadi orang pikir, wah ini akan berkuasa lama. Tapi kaget, selesai sudah. Ya, jadi tetap sengeri-ngerinya antikristus, kendali tetap di tangan Tuhan. Kontrol tetap di tangan Tuhan. Pengaturan tetap di tangan Tuhan. Tidak pernah dipegang mutlak oleh antikristus. Tetap sang penguasa mutlak adalah Allah kita yang berdaulat, saudara. Sekarang bagaimana sikap kita setelah kita belajar tentang sosok sang antikristus itu? Ada yang merasa takut? Ada yang takut? Aku berserah. Yang pertama sikap kita jangan takut, saudara. Jangan takut. Ya kalau bisa kita tidak hidup pada masa itulah ya. Ya kalau bisa ya. Oh Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan yang atur kan. Ya, Tuhan yang atur. Kalaupun seandainya kita masih hidup pada masa itu, tidak usah takut. Jangan takut berarti kita kehilangan rasa takut. Kita pasti ngeri-ngeri lah. Tapi kita harus bisa mengalahkan rasa takut itu. Jangan takut artinya kalahkan rasa takut itu. Mengapa? Kita ingat Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Orang-orang Kristen KTP akan sangat ketakutan sehingga mereka akan menyangkal iman pada waktu itu. Udah aku tidak mau jadi Kristen lagi, aku mau ikut kamu aja. Udah aku tidak mau nyembah Yesus lagi, aku perlu makanan untuk anak-anakku. Akan banyak orang Kristen KTP akan murtad pada masa itu. Karena mereka takut kepada yang cuma bisa bunuh tubuh. Tapi Alkitab mengingatkan kita, jangan takut ya kepada mereka yang hanya bisa bunuh tubuhmu. Tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa bunuh, binasakan orang yang tidak percaya, baik tubuh maupun jiwanya dalam neraka. Ini mirip seperti yang Bapak Gereja Polikarpus sampaikan itu ya. Waktu dia diancam dengan api.
Kaisar, engkau mengancam aku dengan nyala api yang hanya beberapa menit saja membakar tubuhku. Engkau tidak takut pada nyala api kekal yang akan membakarmu selama-lamanya. Wow. Sehingga Polikarpus menjalani siksaan itu. Tuhan kuatkan dia sampai selesai. Ya, jangan takut. Kalahkan rasa takut kalau kita masih hidup pada masa itu. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalaupun seandainya kita harus menderita, berarti memang itu keharusan dari Tuhan. Tuhan yang mengatur penderitaan itu. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Lebih tepatnya, hendaklah engkau setia meskipun engkau harus mati. Yaitu yang perlu kita sikapi. Jangan takut. Kalahkan rasa takut itu dengan mengingat janji Tuhan. Ya. Bagaimana sikap kita? Jangan takut. Karena antikristus itu hanya akan bertahan sebentar saja. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan apa? Mengalahkan mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Sulit tidak bagi Yesus mengalahkan sang antikristus yang hebat itu? Tidak susah. Hanya pakai hembusan mulut. Artinya sehebat-hebatnya sang antikristus yang kita sudah lihat gambarannya. Tetap kalau dibandingkan Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya. Itulah yang membuat kita tidak perlu takut. Karena kita punya Kristus yang jauh lebih luar biasa lagi. Ya. Sikap kita berjaga-jaga. Dari Anthony Hukema, kita sepenuhnya tidak tahu kapan dan bagaimana wujud antikristus yang paling durhaka tersebut. Di zaman yang cepat berubah ini, sosok manusia semacam itu bisa saja tiba-tiba muncul. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat munculnya kekuatan atau gerakan-gerakan atau pemimpin-pemimpin yang anti terhadap kekristenan di masa sekarang ini sebagai salah satu tanda yang sedang terus digenapi hingga menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Anthony Hukman ini menyuruh kita, coba teliti, lihat sekeliling apa yang terjadi dengan dunia. Apakah ada yang mengarah kepada penyatuan itu? Apakah mulai ada arah ke penyatuan mata uang misalnya? Atau arah ke penyatuan agama, penyatuan militer, itu bisa menjadi tanda-tanda begitu. Jalan yang sedang dipersiapkan bagi datangnya sang antikristus itu. Bisa jadi. Ya. Dan yang terakhir yang paling penting, sungguh-sungguhlah percaya dan melayani Tuhan. Apa gunanya memahami 7 kepala yang digambarkan dalam Wahyu 13 ayat 1 bila kita tidak menggunakan kepala kita? Apa gunanya mengerti arti 10 jari kaki dalam kitab Daniel bila kita tidak menggerakkan kaki kita sendiri? Dan apa artinya mengetahui mulut besar yang mengucapkan dusta kecuali kita membuka mulut kita dan mengucapkan kebenaran? Dalam setiap generasi, ketika nubuat telah diproklamasikan dengan tepat, hasilnya adalah penuaian jiwa-jiwa yang memuliakan Allah. Jadi kalau kita sudah tahu akan datang sang antikristus semacam itu, masa kita cuma diam-diam saja? Bisa bayangkan kalau dia datang, ibadah kita sudah sangat sulit sekali. Pelayanan kita, pelayanan PI akan sangat sukar sekali. Artinya, gunakan waktu selama siang ini. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena akan datang waktunya
di mana itu semua akan sangat sulit untuk dilakukan. Ya, mumpung hari masih siang, si antikristus itu belum datang. Sungguh-sungguhlah percaya, supaya kita dibangun iman kita makin kuat, sehingga kita dimampukan setia sampai akhir, dan lebih lagi melayani Tuhan. Hari ini kita masih leluasa melayani. Masa tunggu sulit baru mau melayani? Tidak kan? Selama ada kesempatan bagi kita, ayo kita melayani dan mengabarkan Injil Tuhan. Oke, ini yang bisa dipaparkan pada malam hari ini tentang gambaran antikristus. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada, masih terbayang-bayang dengan sosok antikristus itu ya. Mulai membayangkan siapa dia. Pak Thomas silakan. Ustaz, tadi yang disampaikan oleh firman Tuhan itu kan semua kelebihan, kekuatan. Kira-kira ada kelemahannya enggak, Ustaz? Kelemahannya dengan mudah dikalahkan sama Yesus. Itu aja. Karena memang dilihat dari sosok penampilan the best ya. Kalau tidak the best, mana orang mau ikut dia? Hanya bisa dinilai dari rohani. Begitu dilihat dari sisi rohani, jahatnya luar biasa. Tapi kalau dia dari kasat mata, luar biasa menarik orang itu nanti. Tidak ada celahnya ya. Secara lahiriah, menurut ukuran pencapaian dunia, secara politik, ekonomi, kepintaran, segala macam, the best ya. Tapi kalau kita lihat pakai kacamata rohani, jahatnya luar biasa. Ya. Yang lain? Saya Musa. Menanyakan mengenai yang tadi Musa menjelaskan mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus ya. Apakah tanda-tanda itu secara berurutan, secara linear atau melompat-lompat Musa? Itu bisa sama-sama terjadi semua itu. Atau simultan? Simultan. Ya. Tidak linear, tidak habis ini bukan. Tapi sama-sama terjadi. Tapi antikristusnya linear loh Musa. Oh, kalau dia memang gongnya terakhir. Iya, dia gongnya terakhir kan. Setelah semua itu terjadi segala macam itu baru dia akan muncul. Tak. Okay. Begitu dia muncul, sudahlah, tidak lama lagi Yesusnya datang kedua kali. Oke, thank you. Ya. Musuh terakhir betul, musuh terakhir ya. Memang. Karena habis itu dia dilemparkan ke neraka kan, habis itu dia. Ming, mau tanya Ming, ini jangan selesai baru tanya. Nah, enggak tanya ya. Oke, kalau tidak ada mari kita tunduk kepala kita berdoa. Sekali lagi kita bukan hanya tahu akan kebenaran ini, tapi mari kita berespon dengan tepat. Secara khusus hari ini, sungguh-sungguhlah percaya dan sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Ayo, kita akan menyesal kalau kita tidak menggunakan waktu kita, sumber daya yang kita punya untuk melayani Tuhan. Kita akan nyesal satu hari kelak. Karena itu layani Tuhan dengan semua yang ada pada kita hari ini. Layani dengan optimal dan maksimal. Dengan waktu yang masih ada Tuhan kasih kepada kita. Mari kita ambil komitmen itu. Percaya sungguh-sungguh. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih kami belajar bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah hati yang bijaksana Engkau berikan kepada kami. Boleh menilai setiap zaman. Untuk melihat dalam kacamata Alkitab. Kami rindu selama Tuhan berikan kepada kami kesempatan. Sebelum si pendurhaka itu datang. Selama kami masih leluasa. Baik kami ibadah maupun melayani. Bila kami menggunakan waktu itu dengan maksimal dan optimal bagimu. Jangan biarkan satupun di antara kami yang mencintai dunia, mencintai harta. Karena semuanya akan sirna dan tidak akan ada guna pada waktu si pendurhaka itu datang. Biarlah Tuhan menolong kami menggunakan semua yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, untuk melayani Engkau.
Terima kasih Tuhan. Kalau engkau menjumpai ada di antara umatmu yang lemah imannya, kuatkan. Ada yang belum sungguh-sungguh percaya, anugerahkanlah keselamatan. Dan mungkin ada yang sudah begitu lama tidak melayani engkau, bangunkan kembali. Untuk mengingat waktu begitu singkat, biarkan kami kembali melayani. Terima kasih Tuhan, itu doa kami. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.